Suatu hari, aku pergi ke rumah nenek Gio untuk mengunjungi Gio dan keluarganya. Jarak rumahku ke rumah nenek Gio tidak seberapa jauh, jadi bisa ku tempuh dengan berjalan kaki. Saat aku berkunjung ke rumah nenek Gio tersebut, si Gio memintaku untuk mengantarkan dia ke warung yang letaknya di depan rumah kosong itu untuk membeli jajanan. Akhirnya, aku dan Gio bergandengan tangan jalan kaki menuju warung itu. Di tengah jalan, si Gio ini pandangannya tertuju ke rumah kosong tersebut. Lalu dia menghentikan langkahnya sejenak. "Gio, ada apa dek?" tanyaku. "Kakak, tuh temanku memanggilku," jawab Gio sambil menunjuk ke arah rumah kosong. "Siapa dia?" tanyaku. "Kakak, jangan menatap temanku lekat-lekat. Dia takut sama kakak," kata Gio lagi. Aku memang melihat ada bocah laki-laki tak kasat mata seumuran Gio di rumah kosong itu. Bocah laki itu sedang bersama bocah perempuan yang umurnya lebih muda dari bocah laki itu. Dia sedang berdiri di samping bocah laki sambil menggendong boneka. Aku belum tahu apakah yang dilihat Gio sama dengan yang aku lihat. Dan aku juga baru tahu kalau Gio ternyata bisa melihat hal gaib. Tapi yang membuatku heran sekaligus merinding adalah saat Gio mengatakan bahwa bocah laki itu adalah temannya. Yang berbeda di sini adalah aku tahu dia adalah makhluk tak kasat mata. Tapi yang Gio tahu dia adalah manusia sungguhan seperti dirinya. "Kakak, dia temanku yang sangat baik. Sudah beberapa hari ini aku tak berkunjung ke rumahnya karena mama melarangku untuk masuk ke rumah itu. Kata mama, rumah itu di dalamnya sudah rungkut, banyak ditumbuhi semak-semak, kayu rumahnya sudah lapuk, dan juga banyak ularnya di sana. Tapi yang aku lihat, rumah temanku itu dalamnya bagus kok kak," cerita si Gio. "Hah? Kamu pernah masuk ke rumah itu, Gio?" Aku terkejut mendengar pengakuan si Gio, karena benar apa yang dikatakan mama Gio, juga kata warga sekitar sini, kalau di dalam rumah itu memang sudah ditumbuhi banyak semak. Di luar rumah itu ada bagian teras belakang sudah lebat ditumbuhi semak belukar. Juga di dalam rumahnya, dindingnya sudah berlumut dan kayu untuk menyangga genteng rumahnya sudah lapuk dan banyak yang telah runtuh. Rumah itu juga sudah dijadikan sarang bagi ular. Banyak warga yang secara tidak sengaja melihat ular berbisa keluar masuk dari dalam rumah itu. Makanya warga tak ada yang berani masuk ke rumah itu karena berbahaya. Dan Gio, ya ampun, untung kamu tidak kenapa-napa nak." "Iya kak, aku diajak masuk ke rumahnya. Temanku itu baik. Aku diajak berkeliling melihat seisi rumahnya. Dia kelihatan sangat senang ketika aku mau berteman dengannya. Aku juga dikenalkan kepada adik perempuannya. Cuman ya itu kak, temanku ini wajahnya pucat. Dan saat dia menggandeng tanganku, kerasa dingin banget kak." Aku terkesiap mendengar penuturan si Gio. "Mama kamu tahu nggak kalau kamu pernah masuk ke rumah itu, Gio?" "Nggak tahu kak, jangan bilang ke mama kak. Dia pasti marahi aku kalau dia tahu aku masuk ke rumah itu karena mama melarangku." "Ya udah, aku nggak akan cerita ke mama kamu, tapi syaratnya kamu janji sama kakak ya, jangan lagi masuk ke dalam rumah itu ya sayang. Kalau kamu masuk lagi, kakak akan cerita ke mama kamu biar dia marahin kamu." Iya kak, Gio janji nggak masuk lagi, asal kakak jangan cerita ke mama ya," kata Gio. Rupanya dia ketakutan dengan ancamanku. Setelah membeli jajanan, kami berdua tidak langsung pulang, melainkan duduk sebentar di pos ronda yang letaknya tak jauh dari warung. Sambil memakan jajanan, Gio bercerita kepadaku perihal temannya itu. Diceritakan di suatu pagi, Gio sedang asik bersepeda di sekitar rumahnya. Ketika melewati rumah kosong itu, ada seorang anak kecil seumuran dengannya tengah berdiri di depan pintu rumah itu. Dia melambaikan tangan, berharap Gio mau menghampirinya. Dengan polosnya si Gio menghentikan laju sepedanya
dan menghampiri si anak itu. "Hai, mau gak jadi temanku?" tanya anak itu. "Iya mau," jawab Gio senang. "Terima kasih. Ya udah, ayo masuk. Aku ajak kamu berkeliling rumahku," jawab anak itu sambil menggandeng tangan Gio. Lalu anak itu menunjukkan kamarnya yang bagus dan tertata rapi. Mereka berdua berbincang sebentar di dalam kamar itu. Setelah itu, anak itu mengajak Gio ke dapur, juga ke teras belakang, tempat sumur dan kamar mandi berada. Area sumur dan kamar mandi yang lembab ini adalah tempat yang terdapat paling banyak ularnya. Di samping tempatnya lembab, juga sudah lebat ditumbuhi semak belukar. Bahkan, Gio bercerita kalau dia pernah disuruh anak gaib tersebut untuk menengok ke lubang sumur yang tentu saja gelap dan kedalamannya sangat dalam. Tetapi Gio berkata bahwa sumur itu terlihat dangkal dan banyak ikannya. "Ya ampun Gio, untung kamu tidak terjebur ke dalam sumur itu." Mereka berdua berjalan mengelilingi area dapur, lalu terus jalan ke belakang, yaitu ke area sumur dan kamar mandi berada. Terlihat di mata Gio ada ibu si anak itu sedang memasak di dapur, sambil terus bercerita tentang keluarganya kepada Gio dengan antusias. Anak itu kemudian mengajak Gio kembali masuk ke dalam rumah, lalu duduk di ruang keluarga sambil melihat TV. Gio melihat adik perempuan anak itu duduk di ruang keluarga juga. Dia terlihat sedang asyik bermain dengan boneka kesayangannya. "Gio, mau buah rambutan gak?" tanya anak itu. "Kalau mau, aku petikan buah rambutan dari pohon itu," katanya sambil menunjuk pohon rambutan yang tumbuh di teras depan rumah. "Ya, aku mau." Kemudian anak itu menggandeng tangan Gio, mengajaknya ke tempat pohon rambutan itu berada. Menurut penuturan si Gio, anak ini sangat cepat memanjat pohon rambutan yang lumayan tinggi. Katanya dalam beberapa detik saja, dalam sekejap mata, si anak sudah berada di atas dan memetik beberapa buah rambutan. Memang benar, terdapat pohon rambutan di teras depan rumah itu. Tetapi pohon itu sudah lama tidak berbuah. Dan juga secara logika, orang biasa tidak mungkin bisa memanjat pohon dalam waktu hanya beberapa detik saja. Apalagi memanjat pohon yang tinggi seperti pohon rambutan itu. Gio merasa heran, tapi dia tidak menaruh curiga kepada temannya itu, karena dia yakin bahwa temannya itu manusia sama seperti dirinya. Anak itu menaruh buah rambutan hasil petikannya di sebuah kardus bekas bungkus minuman mineral. Lalu dia menyerahkan kepada Gio. Tentu saja Gio senang bukan main diberi buah rambutan yang lumayan banyak. "Ya sudah, aku pulang dulu ya. Terima kasih untuk buahnya," kata Gio berpamitan sambil menaruh kardus berisi buah itu di atas sepedanya. Anak itu kelihatan sedih ketika Gio berpamitan hendak pulang. Tapi Gio berjanji akan datang lagi besok. Gio membawa kardus itu ke rumahnya. Dia ingin memberikan buah itu untuk mamanya. Tapi ketika mamanya membuka kardus itu, isinya hanya dedaunan kering. Mamanya menyangka bahwa anaknya itu hanya ingin bercanda dengannya. Tetapi Gio bersikeras berkata bahwa tadi kardus itu berisi banyak buah rambutan. Kendati pun setelah dicek sendiri dan Gio sudah tahu bahwa isinya memang hanya berisi dedaunan saja, Gio tetap kukuh yakin kalau temannya itu adalah manusia biasa seperti dirinya. Setelah bercerita, Gio dan aku pulang. Di perjalanan aku merenungkan cerita Gio tadi yang diceritakan dengan gamblang dan detail. Tidak mungkin Gio berbohong atau mengada-ngada, karena aku tahu bahwa Gio adalah anak yang polos dan berbicara apa adanya. Dan juga aku pun melihat anak yang dilihat si Gio ini, tapi auranya sangat jahat. Ketika melewati lagi rumah kosong itu, aku menoleh ke arah pintu rumah itu dan menatap tajam ke anak laki yang tadi menyapa Gio. Anak yang tengah berdiri di ambang pintu rumah itu melihatku sejenak. Kemudian dia berlari sembunyi ke dalam rumah. "Kakak, jangan begitu. Ahmad jadi takut tuh," kata Gio kepadaku. "Si Ahmad?" tanyaku. "Ya, temanku itu. Namanya Ahmad. Dia anak baik, Kak. Jangan bersikap buruk kepadanya," rengek Gio. "Dia setan, Gio. Dan rumah yang kamu tuju itu rumah kosong.
sudah bertahun-tahun kosong, kataku dengan nada meninggi. Enggak kok, itu bukan rumah kosong. Hampir tiap malam aku mengintip dari pagar rumah nenek. Kalau di ruang tamu situ lampunya terang dan banyak orang sedang duduk berbincang-bincang di sana, kata Gio ngotot. Padahal listrik di rumah itu sudah diputus pihak PLN, sehingga pastilah rumah itu gelap karena tidak ada penerangan. Kakak jahat, kata Gio. Kali ini dia mulai berkaca-kaca. Ya udahlah, kakak nggak akan jahat ke dia, tapi kamu janji jangan masuk ke rumah itu ya. Gio mengangguk dan meneruskan perjalanan dengan melangkah setengah berlari, meninggalkanku yang masih berdiri di depan rumah itu. Kelihatannya dia merajuk padaku. Dan anak kecil bernama Ahmad itu kenapa takut melihatku? Aku tidak mengerti.